Halo semuanya, kalian tahu nggak sih Taman Literasi Kartyamas Purwokerto terletak di Jalan Ahmad Yani, Kedung Wuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Lokasinya sangat strategis karena berada di tengah kota sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Taman Literasi Purwokerto termasuk dalam kategori taman informal karena tidak memiliki pola desain yang kaku atau simetris, melainkan lebih bersifat fleksibel dan fungsional untuk kegiatan masyarakat seperti membaca, berdiskusi, dan bersantai. Fungsi utama dari taman ini adalah sebagai sarana edukasi dan literasi yang didesain untuk meningkatkan minat baca masyarakat, khususnya untuk anak-anak dan remaja, sekaligus sebagai ruang terbuka hijau untuk rekreasi dan kreativitas. Untuk focal point dari taman ini, yaitu ada pada rumah literasi yang terletak di depan pintu masuk taman, dan bangunan ini menjadi ikon sekaligus pusat kegiatan literasi di taman tersebut. Di Taman Literasi Purwokerto terdapat dua elemen, ada elemen hardscape dan softscape. Untuk elemen hardscape sendiri ada replika bunga, toilet, plang nama, pagar. Elemen hardscape lainnya itu ada lampu, musola, rumah literasi, jalan, meja dan kursi, dan tempat sampah. Selanjutnya ada elemen softscape, itu ada tanaman pengendali polusi seperti pucuk merah, beringin, palem, ketapang Brazil, puring, dan Dracaena reflexa. Selanjutnya ada tanaman pencegah erosi seperti rumput gajah mini, Carexidoresita, alternanthera, dan kacang-kacangan. Lalu ada tanaman pengendali iklim, ada glodogantiang, beringin, jambu, palem, ketapang Brazil, dan matoa. Kemudian yang terakhir ada tanaman pembatas fisik, ada Carexidorasita, alternanthera, sambung darah, teh-tehan, pucuk merah, dan Pornium tenax. Bunga trompet emas, bunga nusa indah putih, dan juga golden panda. Kemudian selanjutnya adalah perawatan taman. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam perawatan taman yang pertama yaitu penyiraman. Penyiraman dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air pada tanaman agar dapat tumbuh dengan baik. Biasanya dilakukan pada pagi atau sore hari. Metode yang dapat digunakan untuk menyiram taman yaitu dengan menggunakan selang atau gembor. Kemudian yang kedua yaitu pemangkasan. Pemangkasan dilakukan untuk membuang bagian tanaman yang rusak serta mengarahkan pertumbuhan tanaman menjadi bentuk yang diinginkan. Selain itu, pemangkasan juga dilakukan untuk meningkatkan sirkulasi udara dan penerimaan cahaya ke seluruh bagian tanaman. Alat yang biasa digunakan yaitu gunting pangkas dan gergaji pangkas. Kemudian yang ketiga yaitu penyulaman. Penyulaman merupakan mengganti tanaman yang rusak, mati, atau terserang penyakit ke tanaman yang baru agar keindahan taman tetap terjaga dan memastikan tanaman memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh. Taman literasi telah menerapkan unsur-unsur desain seperti titik, garis, bentuk, bidang, ruang, warna, aroma, tekstur, suara, dan cahaya. Unsur titik salah satunya adanya lampu yang menjulang tinggi di tengah taman dibandingkan vegetasi di sekitarnya. Taman literasi menerapkan garis melengkung pada bentuk jalan di sekitar taman. Bidang dasar menggunakan rumput gajah dan bidang pembatas menggunakan pagar. Terdapat berbagai macam warna tanaman dari mulai warna hijau, ungu, dan kuning, sehingga memberikan kesan sejuk dan menyenangkan. Taman ini memiliki pencahayaan yang baik ketika siang hari ataupun malam hari. Selain itu, pada taman literasi terdapat tanaman aromatik dan tanaman peredam suara. Taman literasi telah menerapkan unsur desain berupa aroma dengan menanam tanaman aromatik seperti bunga kamboja dan bunga melati. Prinsip-prinsip desain taman literasi. Yang pertama, keseimbangan. Taman literasi mempunyai keseimbangan asimetri berbeda antara kiri dan juga kanan, keseimbangan perspektif, dan seimbang koleksi massal. Yang kedua, penekanan. Focal point taman literasi
berupa rumah literasi yang berada di depan arah jalan masuk. Yang ketiga, kesatuan. Konsep taman cocok satu sama lain. Gaya desain taman literasi yaitu taman informal. Prinsip desain yang keempat, perulangan. Terdapat 3 perulangan pada taman literasi, yaitu perulangan bentuk, perulangan warna, dan perulangan tekstur. Perulangan bentuk pada taman literasi berupa perulangan bentuk bulat pada tanaman teh-tehan. Perulangan warna tanaman pada taman literasi terdapat perulangan warna ungu oleh tanaman Alternanthera dan warna hijau oleh tanaman Charexidoresita. Sedangkan perulangan tekstur terdapat perulangan tekstur antara tanaman yang halus atau kecil dan tanaman yang kasar atau besar. Taman literasi yang baik adalah tempat ruang terbuka hijau yang dirancang khusus untuk mendukung kegiatan literasi seperti membaca, belajar, dan berdiskusi. Sehingga saran yang dapat diberikan untuk perbaikan taman ini diantaranya adalah yang pertama, penambahan tanaman peredam suara. Taman ini terletak di samping jalan raya sehingga kebisingan lalu lintas tidak dapat dihindari. Tanaman perdu-perduan dapat ditambahkan sebagai tanaman peredam suara agar semakin terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mendukung kegiatan literasi. Kedua, penambahan sarana tempat duduk. Tempat duduk di taman ini masih dapat terbilang kurang, sehingga perlu ditambahkan sarana tempat duduk yang memadai berupa bangku atau gazebo yang dapat mendukung kegiatan literasi. Ketiga, penambahan kolam buatan sebagai sarana pereda stres. Penambahan kolam dapat menciptakan suasana yang rileks, sehingga dapat memberikan kesan santai. Kolam juga dapat memberikan keseimbangan alam serta menambah kelembapan. Keempat, penambahan Wi-Fi. Penambahan Wi-Fi di taman ini bertujuan untuk kemudahan akses informasi bagi pengunjung taman, yang juga mendukung kegiatan literasi.